Salam buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Suatu ketika ada seorang perempuan yang beli makanan untuk sarapan atau makan siang nantinya ketika dia beraktivitas di kantornya. Nah, setelah membeli makanan tersebut, ini si perempuan berjalan menuju ke tempat kantornya. Di tengah perjalanan ada seorang yang sudah tua, ya sebut saja seorang kakek, yang kelihatannya kelaparan, meminta supaya diberikan sekotak nasi. Dan si perempuan tersebut terharu hatinya oleh belas kasihan, sehingga kotak yang dia beli, makanan yang dia beli untuk sarapan dia sendiri, dia kasihkan semuanya kepada si bapak yang meminta tadi, yang menderita kelaparan. Ya lapar lah, merasa lapar tadi, dia kasihkan semuanya. Jadi apa yang sebenarnya untuk sarapannya dia kasihkan semuanya kepada bapak tadi. Demikian juga halnya dengan kita. Mungkin pada suatu waktu kita diperhadapkan pada hal yang sama. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana tindakan kita ketika kita sedang dihadapkan seperti kisah yang tadi, perempuan yang memberikan makanan kepada bapak tadi? Apakah kita bisa melakukannya juga? Terutama untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar menderita, orang yang lemah kasarannya. Alkitab menulis dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Itu demikian bunyinya, Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ketika kita diperhadapkan seperti kisah perempuan tadi, dan kita melakukan tindakan action, memberikan apa yang kita miliki, ketika di depan kita ada seseorang yang membutuhkan sesuatu, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan ya kayak tadi makanan, lalu kita berikan apa yang kita miliki, kita berikan. Bahkan mungkin kita beli, misalnya kita tidak bawa, kita beli di toko untuk kita kasihkan ke orang, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan membalas perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Tuhan membalas, mungkin bisa berkali-kali lipat, memberikan rezekinya kepada kita yang telah berbuat baik kepada orang tersebut. Demikian juga halnya yang tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-9. Amsal 22 ayat 9 itu menulis demikian: orang yang baik hati akan diberkati. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Berbagi berkat itu tidak menunggu, aku besok kalau sudah kaya, sugih, memiliki banyak harta, akan aku kasihkan kepada orang-orang miskin, kepada yatim piatu, janda-janda, duda-duda, dan lain sebagainya. Jangan nunggu besok, jangan nunggu kita memiliki uang banyak, jangan nunggu kita menjadi kaya. Tetapi selagi kita bisa, selagi kita mampu memberikan sesuatu hal
baik kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang membalas perbuatan kita. Tuhan pasti memberkati. Ketika Bapak Ibu Saudara berbuat baik kepada orang yang benar-benar membutuhkan, maka Tuhan Yesus pasti membalas perbuatan baik Bapak Ibu Saudara tersebut. Tuhan Yesus pasti memberkati apa yang Bapak Ibu perlukan, apa yang Bapak Ibu butuhkan, pasti Tuhan mencukupinya. Amin. Janganlah kita tinggal diam, berpangku tangan ketika melihat ada sesama kita yang menderita. Janganlah kita acuh tak acuh, cuek saja terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang menderita. Itu tidak baik. Tetapi ayat firman Tuhan tadi menguatkan kita semua untuk senantiasa memberikan, berbagi rezeki. Kalau kita punya, berbagi apa yang kita miliki, apa yang mampu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, maka Tuhan Yesus yang akan membalasnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.